Ini memang udah kebiasaan ini untuk yang masa majikan-majikan. Apabila ada masalah di rumah tangga kalian, jangan sekali kebiasaan kalian limpahkan ke ART kalian atau anggota kalian ya. Atau kalau memang kalian geram, antukkan dinding kalian sendiri. Jangan ART kalian yang kalian siksa ya. Untuk saya mohon juga untuk khususnya pemerintahan di Kepulauan Riau, saya mohon pantau terus ART-ART yang seperti ini. Jangan ada yang ilegal yang oknum-oknum seperti ini lagi. Karena kasihan, terlalu direndahkan kali kita nih warga negara. Oke, Mas Samet, tapi gini juga Mbak Priska. Ini kan juga jadi perhatian khusus dari pemerintah atau RW setempat. Bagaimana seorang ART yang disiksa tidak diberi gaji selama 1 tahun, ini kok nggak diketahui sama RT setempat, RW setempat. Ini kan diketahuinya secara tidak langsung oleh tetangga mungkin, kemudian melihat sosok I dengan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu. Kan gitu ya kan? Nah ini kembali lagi Mas Samet, untuk RT RW yang turun langsung berdampingan dengan para pemilik rumah ini. 1 tahun baru diketahui ada kejadian seperti ini, kan sangat disesalkan kan gitu. Tapi kalau gini, bener nggak Mas Samet, ini feeling aku ya Mas. Feeling aku dia itu dikurung tuh Mas. Dipasung. Kalau dipasung mungkin keberadaan juga nggak diketahui RT RW mungkin ya. Mungkin yang ditahuin cuman yang ikut sepupunya tadi Mas, yang ikut memukuli tadi itu kan Mas. Jadi kalau yang aku lihat gitu sih Mas, dia ini ART yang memang udah jadi bulan-bulanan ya Mas, itu selama setahun nggak digaji dan dikurung, dan rumahnya itu besar, mungkin ruangan yang paling dalam dia, makanya dia kalau menjerit pun dia dengar. Jadi kan yang tahu bakal jadi seperti ini tuh tetangga, karena dia keluar dia mencari anjing tersebut. Tapi kalau kita bilang ya, berarti di sini anjing memberikan berkah kepada si I. Ya, apa yang dilakukan, kekejian dari majikannya dibantu sama ART yang lain gitu. Akhirnya diketahui lah sebenarnya kejadian sebenarnya. Saya geremnya gini, pas di awal-awal tuh mereka tuh berkelit katanya dia mencuri, dia sudah beberapa kali mencuri dan kami memaafkan gitu loh. Ya, dia memukuli dirinya sendiri, itu hal yang konyol yang pernah dilakukan orang gitu loh. Lebam-lebam sakit loh itu Mas. Itu bukan lebam yang disebabkan karena pukulan diri sendiri gitu loh. Karena lebamnya nggak cuma di wajah, cuma di badan juga ada. Gitu. Tapi aku salut sama Mbak I, ketika banyak warga di situ dia sempat, walaupun dapat tekanan yang sangat luar biasa dari ART M dan majikannya, dia sempat mengatakan, menjawab bahwasanya apa yang dikatakan seperti mukul sendiri itu enggak, saya dipukul sama mereka. Sempat saya dengar itu. Pakai apa gitu. Nah gini, jadi saya berharap ya, ini majikan baik pun M selaku ART ini dapat balasan juga ketika masuk di penjara Mas Samet. Intinya hukumannya jangan tanggung-tanggung, sesuai dengan pasal yang berlaku. Jangan ada cerita disuap sana suap sini, diringankan hukumannya. Saya tidak mau itu untuk kepolisian dari Kepulauan Riau. Karena yang kita dengar juga ini majikan tersebut dia juga memiliki usaha terbesar. Karena kalau tidak semena-mena semua majikan seperti itu, menyiksa, masuk, bayar, hukuman diringankan. Saya minta sesuai sama pasal yang berlaku, penganiayaan asisten rumah tangga. Untuk kepolisian dari Kepulauan Riau, hukum dia seberat-beratnya sesuai pasal yang berlaku. Jangan ada cerita suap sana suap sini, hukuman yang diringankan, karena ini sudah kelewatan. Bisa jadi semena-mena semua para majikan-majikan yang mempunyai asisten rumah tangga. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau warga negara Indonesia ini terlalu direndahkan, dipijak sama asisten majikan-majikannya. Oke ya, jadi kalau majikan-majikan di Indonesia, di Batam ataupun di daerah lainnya, kalau nggak mampu membayar ART, jangan pakai ART. Kalau nggak mampu lagi menyediakan ART, kemudian mampunya bayar yang rendah, ya jangan disiksa juga. Kan kalau gitu. Hargai dia sebagai ART. Intinya kalau nggak tenang, nggak sol, pecat. Jangan ada ditahan gaji, disiksa. Jangan seperti itu.
sempat baca berita juga mas, katanya gajinya satu bulannya itu cuma 1,8 gitu mas. Ya, dengan gaji yang segitu gitu kan. Bersih lah tuh, makan di situ mungkin. Tapi gini Mas Samet, yang setahu kita kan namanya udah keluar kota kan pasti gaji di atas seperti di atas rata-rata. Iya betul, tidak segitu. Itu di dalam kota itu. Oke. Ya walaupun seperti itu mungkin dia dapat makan, tempat tinggal dan lain-lain karena dia butuh ya. Kita maklumin aja, tapi kan di sini bukan nilainya itu yang kita ngomongin, tapi ini tidak menerima sepeser pun gitu loh. Iya benar Mas, sudah 1 tahun dari bulan Juni 2024. Tapi seharusnya gini loh, kejadian ini sebetulnya saring berhubungan. Contohnya gini, si I ya ini kan punya keluarga di kampung. Iya. Nggak mungkin dia nggak ngubungin gitu. Apakah ini ada pembiaran dari keluarganya menyerahkan si I kepada sang majikannya seperti kayak jual beli gitu loh? Ada seperti itu loh. Ada juga. Ini ini ya orang keluarga saya bayar ini, dia kerja sama saya gitu. Ya. Nilai yang besar tadi mereka tidak tahu bahwasanya aku bebas ngapain aja nih sama dia. Dia mutlak jadi korban sepenuhnya gitu. Istilahnya keluarganya ini si ini ada utang kalau kita bilang. Jadi di korbannya si I bisa jadi. Ya, tapi sih kalau menurutku karena ini dari NTT jauh ya, kemungkinan dia menerima kayak persekot yang besar dan itu untuk keluarganya kemungkinan dan menganggap ini semua baik-baik saja. Dan juga kenapa dia tidak menghubungi keluarganya disiksa? Kalau saya curiga pasti dia punya handphone itu disita karena majikan. Dan kalau mungkin komunikasi mungkin ya diawasin terus sama si majikan ataupun sama si M itu. Boleh ngadu yang enggak. Kan bisa disadap ya Mas handphone ya Mas. Iya. Apalagi kalau handphone yang ngasih ya Mas. Iya, maksudnya di sini ya nggak main sadap-sadap, nampaknya dia memang murni nggak megang handphone. Kemudian setiap menghubungi keluarga yang di kampung ya mungkin diawasin ataupun memang keluarganya kalaupun memang nggak dihubungin, keluarganya itu udah menerima persekot yang besar tadi sehingga merasa yakin lah ini anak saya ya saudara saya ini aman-aman aja sama si majikannya itu gitu. Tapi padahal tidak demikian dan malah sebaliknya gitu. Mas Samet, apa yang Mas Samet tuntut dari majikannya tersebut, dari M pelaku ART yang juga menyiksa si I? Ya, tuntut ingin harus ganti rugi. Gajinya penuh harus dibayarkan. Penuh dibayar, bahkan kalau bisa dilebihkan karena dia sudah menanggung untuk pengobatan yang dideritanya. Karena itu haknya. Betul. Dan juga Anda kalau memang tidak sanggup memakai ART, jangan Anda memakai ART. Dan kamu ART yang berinisial M, kamu juga jangan sok-sok pahlawan cari muka angkat telur. Tidak ada gunanya dan gaji kamu berapa ditambah gaji kamu sehingga kamu bisa. Nampaknya nggak ditambah Mas Samet, cuman dia kepuasan hati batin aja. Jangan kamu jadikan kambing hitam sama orang untuk menyelamatkan diri kamu. Seharusnya kamu kompak, jangan kamu jadikan tumbal atau kambing hitam ART yang lain. Oke ya. Jadi memang harapannya adalah mereka dihukum semaksimal mungkin. Jangan ada intervensi terkait dengan hukuman mereka. Polisi harus netral karena ini menyangkut nasib seorang ART. Ini biar dilihat seluruh Indonesia bahwa ART harus dilindungi. Karena kalau ada toleransi gini-gini dikasih seperti ini diringankan, semua majikan-majikan bisa semena-mena sesuka hati kepada ART-nya. Apapun ceritanya itu ya Mas. Jadi saya minta harus tegas untuk kepolisian di sana dan pemerintahan di Batam juga. Untuk kalian majikan-majikan yang mempunyai ART, kalau kalian tidak sanggup membayar ART, jangan kalian siksa. Dan juga kalau kalian tidak pecat dengan cara baru, jangan kalian siksa, tahan-tahan gajinya. Pertanyaan terakhir untuk di sesi ini ya, Mbak. Apakah mungkin mereka ini diganggu sosok yang tak kasat mata yang mempengaruhi pikiran mereka sehingga melakukan hal-hal sekeji itu kepada I? Kalau yang saya lihat Mas, nggak ada sih Mas. Nggak ada, ini memang murni dari otaknya, pikiran dia setan. Mas. Memang dia sebelumnya mungkin sudah merencanakan ini Mas gitu. Masa hanya gara-gara lupa nutup pintu anjing aja
sampai sebegitunya marahnya gitu. Memang kan. sudah tidak soul. Intinya dia memang mau Pelampiasan. pelampiasan untuk sebagai pelampiasan. Oke, Mas Ahmad gimana? Itu aja. Itu aja ya. Pokoknya itu aja lah. Intinya jangan ada toleransi. Hukum dengan sesuai pasal yang berlaku. Iya, hak-haknya si Ya. I harus diberikan karena itu Semua haknya dia. dikasih. Nggak ada ceritanya, udah nggak usah harap Ya. bagi uang. Enggak, itu hak dia. Iya, gajinya itu kasih. Itu hak penuh, dia. Dan kasih juga biaya perobatan yang sudah dilakukannya sehingga benyok-benyok mukanya seperti orang yang dipukuli, maling dipukuli. Sementara dia tidak tahu apa-apa. Badannya juga Kalau memang katanya dia ada pernah maling, mencuri, apa yang diambil dia? Harga berapa sehingga bisa nyawa Iya. taruhannya? Kalau dia tinggal di situ nggak mungkin Mas Ahmad dia nyuri. Nggak Gimana mungkin. mau Itu nyuri? setiap rumah besar, setiap sudut ada CCTV. Mana mungkin dia berani mencuri? Oke. Intinya itu saja hukum sesuai pasal yang berlaku, dan pesan untuk para majikan, kalau memang tidak sesuai dengan ART, pecat, pulangkan, kasih gajinya. Jangan disiksa seperti itu. Okey? Sampai sini dulu. Saya Ahmad dan Mbak Priska Indigo mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.